Berbeda dengan sistem gender pada umumnya, dalam tradisi masyarakat suku Bugis dikenal 5 gender dalam kehidupan masyarakat, yakni Orwane atau laki-laki, Makunrei untuk perempuan, Calalai perempuan berperilaku seperti laki-laki, Calabai laki-laki berperilaku seperti perempuan, dan Bisu. Keberadaan Bisu sempat tak dapat dilepaskan dari budaya dan tradisi yang dijalankan suku Bugis. Hal ini seiring dengan sejarah suku Bugis yang mengenal kepercayaan kepada pemilik semesta dan kehidupan jauh sebelum agama-agama yang ada saat ini masuk ke wilayah Sulawesi Selatan. Dilansir dari laman Kemendikbud, Bisu adalah sebutan bagi pemimpin ritual agama Bugis kuno. Istilah Bisu yang berasal dari kata besi yang dalam bahasa Bugis memiliki arti bersih. Hal ini merujuk pada kondisi bisu yang tidak berdarah, suci atau tidak kotor, karena mereka tidak haid layaknya perempuan. Ada pula yang menyatakan bahwa kata bisu berasal dari kata biksu atau pendeta Buddha. Masa kerajaan pra-Islam di Tanah Bone 1623 hingga 1605 Masehi adalah masa kejayaan bagi para bisu. Pada masa kerajaan Bone, bisu menempati posisi terhormat di dalam masyarakat Bugis sebagai penasihat spiritual kerajaan. Hal ini yang membuat seorang bisu bukanlah orang sembarangan dan dipercaya merupakan anugerah dari Dewata. Pakar Filologi Universitas Hasanuddin dan penerjemah Lagaligo, Profesor Nurhayati Rahman, mengatakan sebenarnya peran bisu masih penting sebagai penjaga peradaban. Karena bisu itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau calabai laki-laki yang keperempuanan atau calalai wanita yang kelaki-lakian. Tapi kalau bisu itu in between, dia berada di dunia tengah. Dia bukan laki-laki dan bukan perempuan. Kenapa dia harus netral begitu, independen, supaya dia tidak punya halangan dalam menghubungi Allah, dewa, karena dia menjadi penghubung antara dewa dengan manusia. Dia sebetulnya perjalanan sejarahnya ini kasihan, dia mengalami banyak diskriminasi ya. Ketika tahun 50-an 60-an dia diburu oleh DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang mau mendirikan negara Islam. Dia dibunuh kalau didapat. Lalu kemudian di zaman Orde Baru dia dipaksa tobat, namanya Operasi Tobat. Disuruh pilih 5 agama di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sehingga pemerintah mengkategorikan dia sebagai Hindu. Lalu kemudian guru agama, kan masih ada komunitasnya di Sidrap dan di Sengkang. Di Sengkang itu namanya Buloe, di Sidrap ada juga Emparita namanya. Oh, sekarang. Penganut agama Tolotan namanya. Itu dipaksa menjadi Hindu, disebut Operasi Tobat. Jadi akhirnya di KTP-nya sih memang banyakkan Islam ya atau Hindu. Tetapi dalam kegiatannya tetap eksis pada kepercayaan lamanya. Karena memang agamanya bukan agama Islam, dia agama Tolotan. Bisu turun ke bumi bersama Tomanurung, orang pertama yang turun ke bumi. Bersama Tomanurung turun pula arajang atau istana, bendera, senjata, dan beragam benda kerajaan. Bisu juga yang memegang peran penting sebagai penjaga barang kerajaan dan dianggap orang suci. Karena itu mereka menjadi rohaniawan dan penghubung antara manusia dan dewa langit dan dewa bawah laut. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV.